Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah teman-teman, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Nah pada video kali ini gue mau bahas tentang vaksin teman-teman ya. Vaksin COVID-19 ini teman-teman yang begitu kontroversi teman-teman. Ya teman-teman tahulah ya, banyak orang berpendapat nggak mau divaksin, harus divaksin. Nah ini kalau menurut pendapat gue pribadi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ini sebenarnya ada miskomunikasi menurut gue ya, dimana pemerintah ini gue sih bukan menyalahkan pemerintah ya, cuman pejabat-pejabat petinggi ini ya gue nggak tahu ya, karena gue masyarakat biasa lah, bisa dibilang gue masyarakat awam lah, gue nggak ngerti tentang yang ada di atas itu. Jadi mereka kasarnya gini, kita sebagai masyarakat ini yang dibingungkan itu ketika orang yang nggak mau divaksin itu malah diancam ya kan, bisa dipenjara atau didenda ratusan juta atau puluhan juta ya, gue nggak tahu ya. Sebenarnya kalau di sini ada salah satu lembaga pemerintahan yang nonton channel ini ya walaupun channel ini channel kecil ya, siapa tahu ya kan, kalau di sini ada yang nonton berarti Allah emang nyuruh si pejabat itu nonton channel ini. Jadi yang dibutuhin kita sebagai masyarakat itu, sebagai masyarakat awam, sebenarnya kita itu bukan nggak mau divaksin ya. Kita ini bukan yang nggak mau divaksin, cuman kayaknya edukasinya ini sangatlah kurang ya. Gue sendiri sebagai perawat ya, kalau gue datang ke tempat-tempat kumuh gitu ya, maksudnya ngasih penyuluhan kesehatan di mana pengetahuan orang itu sangat kurang, ya pasti masyarakat lebih memilih hal-hal yang herbal daripada hal yang medis. Kenapa? Karena mereka nggak dapat penjelasan tentang itu dari orang ke orang, cuman katanya kalau berobat ke dukun ini sembuh, kalau berobat ke dukun ini sembuh. Nah dari situlah mereka lebih percaya herbal. Tapi kalau kita jelasin tentang fase medisnya, perjalanan penyakit secara runtut dari awal hingga komplikasi yang akan terjadi, biasanya masyarakat lah pasti bakal mengerti ya. Tergantung bagaimana kita cara mengedukasinya. Nah sekarang ini di era COVID-19 ini ya, vaksin ini jadi kayak apa ya? Ya kalau gue tonton di YouTube ya, vaksin kayak sunatan massal ya. Siapapun harus divaksin, kalau nggak mau divaksin akan didenda gitu kan, akan dipenjara. Ayolah kita nih masyarakat bukan butuh vaksin, kita nih ekonomi ya kita sebagai rakyat ekonomi itu ya sekarang lagi bener-bener kacau ya. Gue lihat ya temen gue ada yang pengangguran kan, gara-gara diberhentiin dari tempat kerjanya, nggak mampu perusahaan yang nggak mampu ngegaji, akhirnya dia juga gulung tikar ya kan, karyawan ada banyak, semuanya juga jadi nganggur. Nah kita ini di sini tuh butuh solusi kan. Kalau kayak gini kan COVID-19 ini kok kayaknya nggak selesai-selesai gitu ya. Di negara lain tuh udah pada selesai ya. Gue sendiri sebagai perawat ya, gue udah pernah jaga di ruang UGD isolasi, di ranap UGD COVID, ranap COVID ya, gue udah ngerasain lah. Sampai akhirnya gue sekarang udah nggak kerja di sebagai perawat ya gitu. Nah ini kita perlu banget yang namanya edukasi nih buat pemerintah ya. Masyarakat sangat perlu edukasi, bukan yang lain-lain ya, bukan tentang diancam ya, bukan ancam mengancam, bukan denda mendenda ya. Kita di masyarakat hanya perlu kebijakan bukan kebijakan, kita hanya perlu edukasi yang pengetahuan yang penting gitu. Karena kan sekarang di pemerintah ya, teman-teman pasti sering lihat kan di pemerintah ya, kubu partainya sendiri menolak vaksin coba teman-teman. Nah kita sebagai masyarakat kan bingung di sini ya, bagaimana coba ya. Mungkin kalau yang orang awam banget belum mengerti tentang kesehatan pasti lebih bingung ya. Karena gue pribadi ya, gue sih nggak terlalu bingung ya, cuman di sini gue hanya mau menyampaikan keluhan teman-teman gue gitu di masyarakat tuh yang lagi beredar apa sih gitu. Nah semoga pemerintah dengan ini bukan sekedar ancam mengancam ya, buat para pejabat tuh jangan ancam mengancam lah ya. Kita di sini masyarakat butuh edukasi. Coba jelasin apa sih itu vaksin, gunanya buat apa. Coba di sini kan ada banyak ya, ada rumah sakit ya kan, ada puskesmas ya kan, ada posyandu, ada posbindu lah segala macam. Nah itulah tolong dikerahkan. Ada ibu-ibu PKK, nah itulah suruh sosialisasi ke masyarakat. Vaksin itu buat apa gunanya? Kalau udah divaksin apa yang akan terjadi, gejalanya untuk timbul. Nah seperti itulah yang dibutuhkan masyarakat. Semoga Indonesia cepat sembuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.